apa kabarnya nih? Dahsyat luar biasa selalu ya. Kita mau terus semangat, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita mau terus semangat muji Tuhan. Kita masih memiliki hati yang sama, sikap hati yang sama untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari sebelum kita mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini, saya ajak semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu Tuhan, berkat kesehatan yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sore hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat yang sama Tuhan seperti kami ibadah seperti biasa Tuhan juga kami rasakan Tuhan di ibadah kami kali ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus untuk berkat pencurahan Roh Kudus Bapa. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom God Troopers. Shalom God Troopers. Wow. Kita mau ingat-ingat lagi ya jargon kita seperti biasa ya. God Troopers. Wow. Oke, kita mau terus semangat, kita mau puji Tuhan, kita mau terus percaya, kita mau terus percaya dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Kita mau terus yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia mampu untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia mampu untuk menjaga kita, melindungi kita dari segala virus, sakit, penyakit, dari segala mara bahaya. Kita mau terus percaya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Oh
kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau Tuhan Yesus untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar setia pada Tuhan? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Kita mau sungguh-sungguh, kita mau serius sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang terbaik pada Tuhan pada sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus Engkau hadir dan melawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan,
yang menyaksikan lewat YouTube Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan Kau lawat setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Celikan mata rohani kami. Tolong kami Tuhan untuk malam hari ini kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Pada pribadi lepas pribadi. Kami berdoa kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman Youth Petra. Pada malam hari ini saya bersyukur saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan yang akan diberi tema menjadi teladan dalam bertumbuh dan berbuah. Saudara, mari kita buka dulu terlebih dahulu ayat firman Tuhan di Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Lukas 2 ayat yang ke-52, di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah saudara, terlihat bahwa Alkitab berbicara tentang bagaimana suatu pertumbuhan dari Tuhan Yesus yang makin bertambah besar, baik hikmatnya maupun besarnya. Saudara, pertumbuhan itu merupakan sesuatu yang normal. Saya punya 2 anak, yang besar namanya Miley, yang kecil namanya James. Mereka saat ini kelas 2 dan kelas 1. Nah saudara, merupakan sesuatu yang normal. Kalau andai kata waktu TK itu bisa membaca menulis, ya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu anak TK bisa seperti itu. Dan SD mungkin mulai perkalian, 5 kali 6 sama dengan 30, itu sesuatu yang normal. Tapi bayangkan saudara kalau sudah umur 20 tahun, ketika ditanya bisanya cuma menjawab 6 kali 5 sama dengan 30, atau hanya bisa membaca, padahal mereka disekolahkan dan diberikan pengetahuan. Saya sebagai orang tua pasti stres saudara. Demikian juga kita sebagai orang Kristen merupakan suatu yang normal apabila kita bertumbuh. Dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita buka terlebih dahulu firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah saudara, Tuhan merupakan suatu ketetapan Tuhan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, itu menghasilkan buah. Seperti yang tadi saya ilustrasikan bahwa Tuhan menghendaki ketika kita menjadi Kristen lebih dari sudah lama saudara, Tuhan menghendaki kita juga bisa menghasilkan buah. Ada suatu pertumbuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya. Maukah kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita menggenapi firman-Nya? Maukah kita untuk bertumbuh dan berbuah? Kalau Anda mau dan rindu, mari kita simak kunci-kunci untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Nah saudara, kata bertumbuh dan berbuah itu Tuhan lambangkan kehidupan kekristenan dengan yang namanya pohon. Kunci yang pertama sebelum kita bertumbuh dan berbuah, yang tentunya pohon itu adalah harus memiliki yang namanya akar. Kita buka firman Tuhan di Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, akar di sini itu adalah sebagai dasar. Kalau kita lihat saudara, sebuah pohon yang tinggi, ketika dia tidak memiliki akar yang kuat, ketika badai menerjang, dikatakan pohon itu akan rubuh. Demikian juga kalau kita tidak berakar saudara, jangankan untuk bertumbuh, untuk berbuah, kita akan goyah ketika masalah datang, ketika badai menerpa kita akan goyah. Oleh sebab itu kita perlu memiliki akar yang kuat. Berakar di sini yang dimaksud apa saudara? Apa yang disebut dengan dasar kekristenan? Kalau boleh saya katakan adalah dasar dari kekristenan adalah mengenal siapa Tuhan dan siapa kita di hadapannya.
saya akan berikan ayat di Efesus 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Efesus 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Nah saudara, berakar itu artinya tidak hanya kita mengenal Tuhan, tapi kita juga tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Berakar yang kuat artinya adalah kita mengenal siapa Tuhan kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kemarin saya nonton film Overcomer, saudara. Di situ luar biasa bagus filmnya. Saya belajar, saudara. Ada ceritanya tokoh utamanya diberikan pertanyaan kepada seorang yang sakit, saudara. Di situ ditanyakan, kalau andai kata kamu bukanlah seorang guru, bukanlah siapa-siapa, siapakah kamu? Nah saudara, tokoh utama itu menjawab bahwa saya adalah seorang Kristen. Saudara, tahukah saudara bahwa kita adalah seorang yang Kristen, saudara? Tapi siapakah kita di hadapan Tuhan? Mari kita belajar. Di situ dikatakan bahwa kalau kita mau mengenal Allah, kita juga harus mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan. Saya adalah anak Allah, saya adalah anak raja. Saya ditebus, saya dikasihi, saya diampuni, saya disembuhkan, saya disertai. Saudara, kita harus belajar tentang itu, bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Alkitab banyak berkata tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita berharga, bagaimana kita disertai, bagaimana kita adalah ciptaan baru, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bagaimana Tuhan itu memelihara kita. Dan juga demikian kita mengenal Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah penebus kita, Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang mengampuni dosa kita. Kalau kita punya akar yang kuat, saudara, badai mau menerpa sekuat apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita. Oleh sebab itu kunci pertama, saudara, adalah kita berakar. Caranya berakar gimana? Adalah mengenal siapa Tuhan kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya mengenal siapa Tuhan kita, tapi mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, yang kedua, poin yang kedua adalah kita bertumbuh. Saudara, untuk bertumbuh, kalau kita melihat semua makhluk hidup dalam bertumbuh, mereka perlu yang namanya makanan, minuman. Hari-hari ini saudara, kita mau bertumbuh, tapi kalau kita tidak makan, tidak minum, itu tidak akan bisa. Saya punya anak, ya, namanya yang tadi saya ceritakan di sebelumnya, yaitu Meli. Meli itu anaknya kurus, ya, kurus, dan saya itu cukup stres untuk ngasih makan. Pokoknya dia mau apa, ya saya turutin. Caranya gimana supaya dia bisa gemuk. Nah saudara, demikian juga Bapak kita di surga, saudara. Bapak kita di surga akan memberikan kita seluruh yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Tetapi masalahnya saudara, anak saya ini kan tidak mungkin saya paksa untuk ayo makan gitu. Ayo makan, kalau dia memang tidak mau makan, kita kan nggak bisa paksa. Nah oleh sebab itu saudara, kalau saya renungkan, Tuhan lebih peduli untuk kita itu bertumbuh. Tetapi perlu juga dari diri kita suatu kerjasama. Apakah diri kita itu punya yang namanya haus dan lapar akan Tuhan? Kalau kita tidak punya haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak pernah mau makan firman, kita tidak pernah mau yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah berdoa, kita malas baca firman, saudara. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Yang perlu kita lakukan bagian kita untuk bertumbuh adalah kita miliki yang namanya haus dan lapar akan Dia.
terus-menerus haus dan lapar akan Tuhan, haus akan kebenarannya, haus akan hadiratnya, berdoalah di tempat pribadimu, walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang kita harus tinggal di rumah, saudara. Dan seharusnya kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Tetapi coba cek minggu-minggu ini, berapa banyak waktu yang kau luangkan buat Tuhan? Dalam satu hari berapa banyak engkau luangkan waktu buat Tuhan? Ingatkah engkau akan Tuhan? Mari kita cross check diri kita, saudara, bahwa kalau kita mau bertumbuh, kita perlu yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan, kita perlu yang namanya renungkan firman Tuhan. Dan saudara, kita mau buka ayat firman Tuhannya di Yohanes 15 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuah. Apa itu buah, saudara? Buah itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa terlihat. Tuhan Yesus katakan, pohon itu dikenal dari buahnya. Ya, saya tidak begitu paham tentang pohon-pohonan, saudara. Tetapi kalau saya lihat di dalam pohon itu, pada pohon itu ada buah jeruk, saya tahu itu buah jeruk. Kalau saya lihat pada pohon itu ada buah mangga, saya tahu bahwa itu adalah pohon mangga. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah jeruk, pohon jeruk tidak mungkin menghasilkan buah mangga. Nah saudara, buah adalah hasil dari yang namanya pertumbuhan, dari yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang kelihatan. Kalau tanpa buah, saudara, tidak ada orang bisa ngelihat kita orang Kristen. Sama seperti saya tidak bisa lihat pohon itu pohon apa kalau tidak dari buahnya. Demikian juga orang-orang di dunia ini tidak akan bisa melihat kita orang Kristen atau kita anak Tuhan kalau kita tidak menghasilkan buah kekristenan. Nah saudara, saat saya merenungkan hal ini, saudara, Tuhan berbicara secara jelas di dalam diri saya. Dalam ayat firman ini Tuhan ngomong seperti ini. Jangan harap kamu dapat menghasilkan buah di luar Kristus. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu jelas saudara, banyak di antara kita yang berusaha berbuat baik, berusaha berbuat benar dengan kekuatan kita sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa mengandalkan pimpinan Roh Kudus, tanpa mengandalkan yuk Tuhan bersama Engkau, Tuhan saya bisa Tuhan. Kita berbuat baik dari kemampuan kita sendiri, saudara. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan jelas katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara, Alkitab banyak berbicara tentang bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Jadi saudara, untuk menghasilkan buah saudara, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Tapi buah itu semata-mata adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Buah roh adalah karya dari Roh Kudus. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, bukan dari hasil pemikiran kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi adalah karya dari Roh Kudus. Kalau kita mau menghasilkan buah roh saudara, bergaullah dengan Roh Kudus.
Izinkan Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita, saudara. Ketika kita mungkin mau bekerja atau kita belajar, sudahkah kita melibatkan Dia, saudara? Bahkan ketika kita mau berdoa, ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, apakah kita melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita? Dikatakan bahwa setiap pohon yang ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah, dan Dia ingin kita itu berbuah banyak. Dia mau setiap kita anak-anak Tuhan itu mempunyai dampak. Mari saudara, hari-hari ini kita belajar untuk kita berdampak buat sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mungkin kita hanya bisa berdoa buat teman-teman kita. Tidak apa-apa, saudara. Kalau itu memang bagian kita, kita lakukan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Mari hari-hari ini saya encourage untuk setiap kita. Untuk yuk kita gimana caranya menghasilkan buah buat sekeliling kita. Ingat, buah adalah sesuatu yang nyata. Tidak hanya omongan, saudara, tetapi tindakan. Sesuatu yang terlihat bagi orang lain. Ketika kita menghasilkan buah kekristenan, orang lain bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang Kristen. Nah, saudara, mari saya ajak untuk setiap kita, untuk kita belajar sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Untuk kita bisa berakar, kenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita. Untuk kita bisa bertumbuh, milikilah haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup kita. Milikilah haus dan lapar akan Tuhan dalam bergaul dengan Dia, dalam berdoa, dalam bersaat teduh. Milikilah haus dan lapar akan Dia. Untuk berbuah, saudara, Tuhan dengan jelas katakan kamu tidak bisa menghasilkan buah dengan kemampuanmu. Stop berusaha menghasilkan buah dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan, andalkanlah Dia untuk kita bisa berbuah, berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan malam hari ini sampai di sini, saudara. Mari setiap kita yang rindu untuk menghasilkan buah, saya ajak untuk setiap kita berdoa untuk undang Roh Kudus hadir dan juga mengurapi setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya buat setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan ada berkat-Mu Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu menyertai kami Tuhan. Malam hari ini kami belajar Tuhan untuk bagaimana kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapa, tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengenal siapa Engkau. Sama seperti doa Paulus, Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti siapa diri saya di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa saya berharga, bahwa saya dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya tidak pernah ditinggalkan, bahwa saya diampuni, bahwa saya ditebus. Saya berdoa Tuhan supaya saya boleh mengenal Engkau dan boleh mengerti posisi saya di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, berikan padaku haus dan lapar akan Engkau Tuhan, supaya dalam bertumbuh ini Tuhan, saya memiliki Tuhan hasrat akan Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan, seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan selalu memiliki yang namanya haus dan lapar akan Engkau. Dan juga Tuhan, tolong Tuhan supaya kami tidak sombong Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan, bahwa kami tidak bisa Tuhan yang namanya menghasilkan buah dengan kekuatan kami sendiri. Setiap perbuatan baik yang kami lakukan di luar Engkau atau tanpa Engkau adalah sia-sia Tuhan. Biarlah kami menghasilkan buah Tuhan yang nyata, buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri Tuhan. Terus Tuhan ada di dalam diri kami dan orang lain bisa melihat itu dan memuliakan Engkau Bapa di surga, Allah kami, Bapa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami undang Roh Kudus. Mari ya Roh Kudus, mengalirlah di dalam diri kami, penuhi kami, urapi kami.
Bawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan, terus Tuhan memiliki persekutuan dengan Yesus dan Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami bisa menghasilkan buah-buah itu Tuhan. Dan orang lain bisa melihat karya Kristus dinyatakan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.